Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa anfusakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat, khususnya nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita adalah kita didekatkan dengan kebaikan. Salah satunya adalah kebaikan untuk menuntut ilmu dan juga sekaligus kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang telah ulun sampaikan pada kesempatan yang terdahulu. Kenapa manusia sangat sulit untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa manusia sangat sulit untuk beristiqomah, ya, jalan atau berada tetap di atas kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya kemarin disebabkan karena al-jahalatu, yaitu kebodohan. Tapi ketika ulun sampaikan seperti ini, bukan berarti kebodohan secara keseluruhan, tidak ya. Karena bodoh itu suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki informasi atau pengetahuan secara subjektif. Jadi bisa dikatakan bodoh itu maknanya masih relatif. Bodoh dalam apa? Ada orang yang bodoh di dalam ilmu matematika, tapi dia pandai di dalam bahasa Inggris. Bodoh itu beda dengan dungu, apalagi idiot, makin rendah lagi. Artinya apa yang kita sampaikan kemarin adalah fahaman atau seseorang yang tidak memiliki informasi atau pengetahuan tentang ilmu agama itulah yang menyebabkan seseorang sangat sulit untuk istiqomah. Kita orang yang berilmu, insya Allah. Perlukah kita untuk menuntut ilmu? Tetap, ya. Karena di dalam Quran surah Al-A'la, fadzakir, ya, berikanlah peringatan, ya. Fa inna dzikra, ya. Fa inna gimana surah Al-A'la itu? Fadzakir fa inna fa'atiz dzikra. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi siapa? Sayadzakkaru may yakhsha. Bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka peringatan itu akan bermanfaat. Makanya berkali-kali Allah menjelaskan bahwa sepintar apapun kita, kalau kita merasa sudah memiliki pemahaman tentang ilmu agama, yang namanya belajar itu tetap harus. Yang namanya mendidik diri ini tetap harus kita lakukan, karena mendengarkan ilmu, mendengarkan ceramah itu akan memberikan manfaat. Timbul rasa takut kita, sayadzakkaru may yakhsha,
timbul rasa takut, lalu kita mau zikir kepada Allah, mau ingat kepada Allah. Ingatnya macam-macam, ya sholat, ya ngaji, ya berzikir, berinfak, bersedekah, itu bagian dari zikir kita kepada Allah. Tapi bagi orang yang tidak takut kepada Allah, ya memang peringatan itu tidak akan bermanfaat. Saya zakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Justru malah belani memang orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, ketika dilantunkan ayat Allah, dia malah lari. Minimal dia tutup telinga. Mungkin pernah ulun sampaikan di masjid ini, di antara sikap orang kafir itu ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka justru membuat kebisingan, hiruk pikuk dan lain sebagainya. Mereka marah lari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, terkait dengan kebodohan tadi, ya tentu obat dari kebodohan itu ya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu sudah pasti. Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa al-jahilu da'un qatilun, kata beliau. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Wa shifa'uhu, dan obatnya dan penawarnya adalah amroni fit tarkibi muttafiqoni. Obatnya adalah dua nas yang dia tersusun rapi dan disepakati bahwa dua nas ini memang memiliki manfaat untuk mengobati, baik itu penyakit hati atau bahkan penyakit secara medis fisik, bisa disembuhkan dengan dua nas ini. Kata beliau apa itu? Nassun minal Qur'an wa nassun minas sunnah, yaitu nas dari Al-Quran dan yang kedua adalah nas dari sunnah atau hadis. Nah, inilah dua penawar yang memang harus selalu diupayakan untuk kita pahami. Ya. Wa tabibu dzaka, dan dokternya bagi orang yang terkena penyakit jahil tadi tidak lain adalah al-alimur rabbani, yaitu seseorang yang alim, ya, atau alim ulama lah, yang ilmunya memang berdasarkan ilmu Tuhan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, al-alim rabbani, supaya nggak salah. Memang ada sebuah ungkapan bahwa orang itu kalau belajar tanpa guru, maka gurunya syaitan. Akhirnya orang nggak mau belajar sendiri, nggak mau membaca sendiri. Memang berguru penting, tapi kalau gurunya itu sesat, ya ikut sesat juga. Nah, makanya kenapa kita sampaikan bahwa perlunya ittiba di situ. Kita ini harus bersikap dibilang kritis begitu, karena memang Al-Quran menganjurkan seperti itu. Kenapa kita disuruh thalabul ilmi? Supaya pandangan kita, pendengaran kita, pikiran kita itu betul-betul berdasar. Makanya Al-Quran kan mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi ayat ini menganjurkan kita supaya kita itu belajar, supaya kita ini mau menuntut ilmu, supaya kita ini mau bisa keluar dari kejahilan, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul kita tahu dasarnya. Jadi nggak boleh kita itu ikut-ikutan saja, nggak boleh. Tegas ini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu itu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Sehingga kalau orang sesat, kita ikut sesat. Orang berbuat kesyirikan, kita jadi berbuat syirik. Dalam Al-Quran, dalam agama kita nggak boleh seperti itu.
Kenapa? Karena innas sam'a wal basara wal fuada, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita ini kullun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya dari rentetan awal ketika kita dilahirkan dalam kondisi nol, supaya punya ilmu, manfaatkan mata, telinga, hati, yang itu bagian dari alat untuk mendapatkan ilmu. Kalau itu nggak dipakai, ayat ini tadi berlaku pula. Jangan sampai mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, karena pendengaran, mata, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jadi Al-Quran dan Sunnah itulah obat dari kejahilan itu. Orang yang memiliki pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, maka dijamin orang itu akan mendapatkan kebaikan yang melimpah. Allah berfirman, yu'til hikmata mayyasha, barang siapa, yu'til hikmata mayyasha, Allah akan memberikan hikmah bagi siapa saja yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah. Lah, hikmah di situ ditafsirkan pemahaman tentang agama. Hikmah di situ diartikan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga orang kalau betul-betul memiliki pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang baik, dijamin dia telah mendapatkan hikmah. Hikmah itu artinya hakim, ya. Hakim itu artinya bijak. Makanya orang-orang kalau memiliki pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang baik, orang itu pasti bijak. Contoh orang yang memiliki pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang baik, itu Luqmanul Hakim. Dalam Quran surah Luqman itu, ya kan? Luqman itu bukan nabi, tapi beliau manusia, tetapi Allah memberikan hikmah. Allah memberikan pemahaman kepada Luqman itu ilmu agama, sehingga beliau menjadi orang yang bijak, lurus pemikirannya. Dibuktikan dengan wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Orang kalau memiliki pemahaman Al-Quran yang benar, pikirannya lurus, tidak mau dia menyekutukan Allah, dia nggak mau percaya dengan yang khurafat, yang tahayul, yang bid'ah dan sebagainya. Orang yang punya akidah yang benar, hidupnya itu lebih mudah dibandingkan dengan orang yang kesukanya itu percaya yang tahayul, yang khurafat. Coba pengen perhatikan. Pian kalau punya akidah yang kuat, punya akidah yang lurus, melihat seumpama ini anak bayi nangis saja, nggak mau sedikit-sedikit pengen larikan, oh ini pasti diganggu setan. Pikiran kita pasti, wah mungkin popoknya basah, mungkin dia lapar gitu Pak ya, mungkin apa, ya mungkin ada yang sakit begitu. Tapi kalau orang itu memang percaya dengan hal-hal yang seperti itu, pasti pola pikirnya tuh ke situ terus. Anak ini kok nangis terus ini, jangan-jangan diganggu setan. Lalu anak itu dipakai jimat, dipakai gelang, ribet hidupnya itu, jadi ribet. Orang mau nikah saja semua. Kalau kita yang nggak percaya dengan hitung-hitungan, karena memang hitung-hitungan nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa menolak madorot, ya sudah, mau nikah sudah nikah, gitu saja kan. Kalau kita nikah ya sudah nikah, cari hari ini sudah tentukan. Coba kalau orang yang percaya dengan seperti itu bisa batal nikah gara-gara pikirannya yang terlalu percaya dengan itu dan sebagainya. Nah, kalau kita punya pemahaman Al-Quran dan hadis yang benar tuh, kita betul-betul pikiran kita itu tadi bijak, lurus di dalam akidah, dalam keyakinan, dalam keimanan. Coba kita lihat itu Luqman Hakim itu runtut benar, dari sampai masalah akidah, bijak dalam berbicara,
bijak dalam menasihati, mengajarkan anak tentang sesuatu yang kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Nah, itu contoh bahwa orang yang ketika diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dipastikan dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Bagi siapa itu? Hikmah bukan hanya untuk para nabi, tidak. Allah sudah tegaskan yu'til hikmata may yasha. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki diberikan hikmah, Allah akan beri. Salah satu contohnya hadis Nabi mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Contoh lagi, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agama. Nah, inilah pentingnya bahwa bagaimana kita mengobati kejahilan di dalam diri ini dengan kita memiliki semangat untuk memahami ilmu, khususnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu kita, karena ilmu ini bersumber dari Al-Quran. Orang yang selalu berpedoman kepada Al-Quran dijamin dia nggak akan berbicara dusta, karena Allah adalah, firman Allah itu adalah benar. Orang yang berbicara berdasarkan pada hadis Nabi dijamin dia berbicara yang jujur, nggak mungkin dusta, nggak mungkin nyeleweng, karena hadis Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi karena Nabi nggak mungkin berbicara dengan atas dasar hawa nafsunya, tapi berdasarkan kepada wahyu. Ya, orang yang memahami Al-Quran, Sunnah yang baik, maka dia akan punya pemikiran yang lurus, tutur kata yang bijak, bahkan perilaku yang bijak. Nah, itu salah satu manfaatnya atau hikmah ketika Allah memberikan pemahaman terhadap ilmu, khususnya ilmu pengetahuan agama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang itu sangat sulit sekali untuk beristiqomah? Yang kedua disebabkan oleh al-ghaflatu, al-ghaflah. Ghafil itu artinya lalai. Ya, lalai. Lalai itu orang yang tidak fokus lagi. Ya, itu al-ghafil. Ghaflatun, kelalaian. Nah, ini bahaya juga. Jadi orang yang lalai adalah orang yang tidak fokus lagi dengan, kalau kita berarti tidak fokus lagi dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan hidup kita. Lah kalau orang itu sudah nggak fokus lagi, kalau orang itu sudah lupa, sudah lalai dengan tujuan hidupnya, yaitu untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka dapat dipastikan orang itu pasti sulit untuk istiqomah. Nah, apakah berbahaya bagi orang yang lalai? Iya. Allah mengancam bagi orang-orang yang lalai. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama." Kata Allah, dan sungguh, menggunakan kata laqad, dan sungguh akan aku isi, kata Allah, li jahannama, bagi neraka jahanam itu, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan dari manusia. Ya, memang bahan bakarnya api atau bahan bakarnya neraka itu ya diantaranya adalah dari batu, maksudnya di sini patung-patung yang disembah, berhala-berhala yang disembah, bisa juga dari minal jinni wal ins. Kenapa mereka sampai, khususnya manusia, kenapa manusia ini sampai dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Ya, salah satu sebabnya adalah lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka diberikan hati, mereka punya hati, nyambung lagi ini dengan panca
apa instrumen yang diberikan oleh Allah tadi itu. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka diberikan hati tetapi la yafqahuna biha. Dia tidak mampu menggunakannya untuk apa? Ya, berpikir dengan jernih, berpikir dengan baik. Yang kedua, walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi tidak mampu untuk melihat kebenaran, melihat ayat-ayat Allah, ya, melihat sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Yang ketiga, walahum adzanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi mereka tidak mampu mendengarkan dengan telinga itu ayat-ayat Allah, kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para oleh para al-anbiya, disampaikan oleh para ulama, para dai, penceramah dan lain sebagainya. Maka mereka itu ketika orang tidak mampu memanfaatkan dan memaksimalkan hati, akal pikirannya, matanya, telinganya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Bal, bahkan hum adhal, mereka lebih sesat daripada binatang ternak itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi orang yang lalai terhadap tujuan hidupnya, orang yang kehilangan fokus terhadap tujuan hidupnya, maka orang itu tidak akan lagi mampu menggunakan atau memanfaatkan matanya, telinganya, hatinya untuk memahami kebenaran-kebenaran atau bahkan mendengarkan kebenaran-kebenaran yang dia terima. Nggak mampu lagi karena sudah lalai, sudah lalai. Di dalam ayat Al-A'raf, surah Al-A'raf 205, Allah juga menjelaskan, wa dzkur rabbaka, dan ingatlah kepada Tuhanmu, fi nafsika, pada diri, dalam dirimu, tadarru'a, dengan rendah diri, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri, tanpa harus dengan suara yang lantang, keras dan lain sebagainya, minal qaul bil ghudwi wal asal, baik di waktu pagi ataupun sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu sampai menjadi orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah, lalai sholat, lalai ngaji, lalai berzakat, atau lalai ibadah-ibadah yang di situ menjadi kewajiban bagi kita. Lalu pertanyaannya, kenapa manusia itu sampai terjebak di dalam sikap lalai? Salah satunya disebabkan karena hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Terlalu cinta dunia. Tapi ketika disebut hubbud dunia itu jangan berpikir, wah nggak boleh mencintai dunia, enggak. Bahwa tercela mencintai dunia, enggak. Yang maksud di hubbud dunia di sini adalah siapa mereka hubbud dunia itu? Hubbud dunia itu adalah orang yang ketika dia mengejar dunia tapi lupa akhirat. Itu. Tapi kalau orang bekerja dengan etos kerja yang tinggi, disiplin, rajin dan lain sebagainya, tapi akhirat tidak dia lupakan, dia bukan kita katakan sebagai hubbud dunia. Pertama. Kedua, orang yang mengejar dunia dalam artian ini dia ingin menjadi orang yang mampu, tetapi dengan kemampuannya dia gunakan untuk di jalan Allah, bukan hubbud dunia itu malah orang beriman yang hebat itu ya seperti itu. Ya, jadi bukan, jangan salah kata bahwa memang dunia itu memang rendah dibandingkan dengan akhirat. Betul, dunia itu memang tercela dibandingkan dengan kehidupan akhirat, memang betul.
Tetapi agama kita juga tidak melarang kita untuk mencintai dunia dan berusaha untuk menggapai dan mencari bagian dari dunia itu. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, wa may wabtagi fi ma'ataka wa darul akhirah, kata Allah, dan carilah olehmu bagian atau kebahagiaan kehidupan akhirat. Lalu Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan urusanmu atau bagianmu atau kebahagiaanmu di dalam kehidupan dunia. Jadi kan jelas, wabtaghi fima ataka wa darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai atau menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau kita berbicara bahagia, bahagia itu adalah kebutuhan asasi manusia. Artinya kebutuhan dasar. Semua kita pasti ingin bahagia. Tapi kita orang yang beriman, cukupkah kita bahagia di dunia saja? Tidak. Jangan seperti orang-orang kafir, bal tu'sirunal hayatat dunia. Orang kafir memang tujuan hidupnya hanya kebahagiaan dunia saja, tidak mementingkan kehidupan akhirat. Tapi kita orang yang beriman, tujuan hidup kita adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita orang yang beriman, tujuan hidup kita jelas luar biasa. Di dunia bahagia, lebih-lebih di akhirat. Puncak kebahagiaan kita adalah dijauhkan Allah dari siksa api neraka. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang hubud dunia, supaya kita ini tidak terjebak di dalam hubud dunia, maka apa yang kita peroleh hendaklah kita atur dan kelola supaya dia menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maksud ulun seperti ini. Apa sih bahagia itu? Bahagia adalah suatu kondisi atau keadaan di mana jiwa atau emosi seseorang itu dia merasa bahagia karena sesuatu. Lalu ulun tanya, ketika kita diberikan harta yang melimpah, pertanyaannya, apakah kita bahagia? Pasti kita bahagia. Lalu tanya lagi, apakah itu kebahagiaan yang hakiki? Belum tentu. Karena ada orang diberikan kekayaan yang melimpah, yang awalnya dia bahagia, tapi dia nggak mampu mengelola, akhirnya apa? Harta benda itu malah jadi malapetaka. Tetapi kalau orang yang faham, bahagia adalah ketika kita diberikan harta yang melimpah, bahagia. Apakah itu menjadi kebahagiaan yang hakiki? Belum tentu. Bagaimana menjadikan itu jadi kebahagiaan yang hakiki? Kita kelola kebahagiaan itu menjadi kebahagiaan yang hakiki. Kita salurkan fi sabilillah. Kita salurkan untuk tegaknya syiar Islam. Kita infakkan untuk pendidikan. Kita infakkan untuk pesantren. Kita memberikan bantuan kepada fakir, miskin dan sebagainya. Maka itulah orang-orang yang tidak terjebak di dalam hubud dunia, tetapi justru itu adalah orang-orang beriman yang memiliki kekuatan akidah, kekuatan finansial, termasuk di dalam kekuatan bersosial. Ini yang kita harapkan. Kebahagiaan dunia mampu dia kelola menjadi kebahagiaan yang hakiki, yang akan mengantarkan menggapai kebahagiaan akhirat. Inilah yang kita maksudkan, sehingga orang yang lalai bisa disebabkan karena dia terlalu hubud dunia,
Maksud dari hubbud dunia adalah orang yang terlalu cinta dunia sehingga kecintaannya itu dia menjadikan lupa untuk berzikir kepada Allah, lupa untuk memanfaatkan apa yang dia peroleh, lalu justru malah menjadikan dia tamak, lalu justru menjadikan dia kikir, lalu dia justru menjadikan orang-orang yang zalim. Kalau itu terjadi, ya dia jatuh di dalam hubbud dunia. Contoh di dalam firman Quran surah Yunus ayat 7 sampai 8, Allah berfirman, "Innalladzina la yarjuna liqa'ana," sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, kata Allah. Artinya tidak lagi ingin menggapai kehidupan akhirat. Akhirat sudah lupa sudah. Waradu bil hayatid dunya, lalu dia hanya senang terhadap kehidupan dunia saja. Watma'annu biha, bahkan dia merasa aman, merasa tentram, merasa senang sudah dengan kehidupan dunia. Nggak perlu lagi kehidupan akhirat, nggak perlu lagi kebahagiaan akhirat, nggak perlu lagi berjumpa dengan Allah dan lain sebagainya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka orang-orang yang lupa terhadap ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma'wahumun nar, mereka tempatnya adalah di neraka, bima kanu yaksibun, disebabkan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini orang hubbud dunia ini. Ya. Hubbud dunia adalah ini, kalau dalam firman surah Yunus ini adalah mereka yang tidak mengharapkan lagi untuk bertemu atau berjumpa dengan Allah, dan mereka hanya senang dan merasa tentram, merasa aman dengan kehidupan dunia saja. Maka mereka adalah orang-orang yang lupa terhadap ayat-ayat Allah, dan tempat mereka adalah di dalam api neraka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Nah, inilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sebab orang sulit istiqomah yang kedua adalah karena lalai. Kenapa orang bisa lalai? Karena dia terperdaya oleh kehidupan dunia. Makanya tadi kan orang katakan dunia itu penuh dengan perhiasan. Apa sih perhiasan dunia itu? Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Imran itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Perhiasan dunia itu perempuan, laki-laki, anak, ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Perhiasan, emas, perak, kendaraan, hewan, binatang ternak dan sebagainya. Semuanya ini perhiasan dunia. Tetapi Allah tutup dengan sebaik-baik tempat kembali adalah kepada Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Supaya kita, Allah ingatkan supaya kita itu tidak terpedaya. Dalam Quran surah Luqman sendiri Allah juga mengingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian itu tertipu dan terpedaya oleh kehidupan dunia. Makanya tadi ulun katakan bahwa kebahagiaan dunia kita itu bukan sifatnya permanen, bisa berubah menjadi malapetaka. Nah, bagaimana itu tidak menjadi malapetaka? Jangan sampai kita terpedaya itu. Bagaimana caranya? Apa yang kita peroleh kembalikan, kita gunakan, kita manfaatkan untuk kebaikan itu. Kemudian ada juga hadis Nabi ya, yang mengatakan bahwa la ba'sa bil ghina liman ittaqa, kata Rasul. Enggak apa-apa orang kaya atau menjadi kaya itu enggak apa-apa, liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa gitu. Karena orang bertakwa itu kalau dia sugih, dia enggak berbahaya, justru malah dia akan memberikan manfaat gitu. Makanya hadis Nabi mengatakan supaya kita nggak terpancing bahwa ketika berbicara tentang hubbud dunia lalu kita nggak boleh berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai karunia Allah. Lalu kita bermalas-malasan, lalu kita malas bekerja. Enggak. Islam bukan seperti itu.
Makanya Allah Rasul ingatkan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa. Kamu mau jadi kaya enggak apa-apa, asal kamu bertakwa. Ketika kamu bertakwa, kau akan manfaatkan hartamu untuk di jalan ketakwaan. Itu yang kita maksud. Ketika kamu bertakwa, kau enggak akan menggunakan harta bendamu untuk sesuatu yang malah madharat, kan gitu. Sesuatu yang malah madharat itu contohnya banyak duit daripada nganggur, udah bangun kasino, itu kan malah membahayakan. Nah, itu enggak dikehendaki seperti itu. La ba'sa bil ghina liman ittaqa wasihhatu khairun, ya, wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina, kata Nabi. Dan kesehatan itu lebih baik bagi orang yang bertakwa daripada harta benda. Watibun nafsi minan ni'am, dan sifat qanaah itulah termasuk dari bagian nikmat. Nah, ini menjelaskan tentang memang qanaah, bahwa orang bahagia itu adalah orang yang punya sifat qanaah. Bagaimana sifat qanaah itu? Yaitu tadi puas, syukur, menerima apa adanya, tidak tamak, tidak dengki, tidak punya hasrat untuk mengambil milik orang lain dan sebagainya. Nah, itu orang-orang yang qanaah. Kemudian yang kedua yang menyebabkan orang menjadi lalai adalah kasratud dzunub, banyak berdosa. Ya, hadis Nabi mengatakan, setiap kali orang berbuat maksiat maka akan diberikan noda titik hitam di hatinya. Ketika dia bertaubat, itu hilang. Kemudian ketika dia kembali bermaksiat, noda titik hitam pulang. Semakin banyak bermaksiat, semakin banyak titik noda hitamnya. Ketika semakin banyak itulah nanti yang akan menjadikan hati itu menjadi mati. Ketika hati itu sudah mati, maka yang muncul adalah nafsu yang selalu ammaratun bisu', selalu menyuruh untuk berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Makanya di sini hendaklah selalu berusaha, ya, tentu berusaha untuk menjauhi dosa. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana membersihkan noda dosa itu. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan seseorang jatuh di dalam kealpaan atau lalai tadi adalah disebabkan karena jalisusu, atau teman yang tidak baik. Nah, ini Islam memang juga sangat perhatian dengan persahabatan, ya, supaya bersahabat itu enggak asal-asalan saja, ya, karena bila temannya kada bagus, ya, mungkin 90% kita juga akan terbawa gitu, karena terpengaruh, ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu mengikuti orang yang telah aku lalaikan hatinya an dzikrina, dari mengingatku. Wattaba'a hawahu, dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan apa yang mereka lakukan itu adalah telah melampaui batas. Ini ayat menunjukkan tentang selektif, ya, di dalam berkawan itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, itulah sebab-sebab secara internal yang ada di dalam diri kita yang menjadikan kita sangat sulit sekali untuk istiqomah, yang lahir dari diri kita. Yang pertama adalah kejahilan, kedua karena kealpaan, lalai, dan yang ketiga karena ada hawa nafsu. Mudah-mudahan kita sambung kalau ada kesempatan di lain waktu. Begitu sulitnya manusia itu mau beristiqomah, karena memang faktor penyebabnya itu sulit sekali. Mana nggak ada ilmu, mana cinta dunianya berlebih-lebihan, belum lagi ada nafsu. Nafsu kita ini nanti yang di mana? Selalu nyuruh kejelekan kan? Atau selalu nafsu kita ini sudah nafsu yang tenang kah? Atau nafsu yang tercela kah? Dan sebagainya. Belum lagi nanti ada faktor-faktor dari luar dan sebagainya. Makanya ketika kita mampu tetap istiqomah, ini adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Ketika kita mampu tetap istiqomah di dalam ketaatan, tetap rajin, disiplin,
ya, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita semua. Semoga apa yang belum sampaikan dapat bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.